Menanggapi pertanyaan, perlukah jabatan fungsional pengelola pengadaan ahli utama di Indonesia ini? Jawabannya sangat perlu. Pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli utama adalah sebuah keharusan strategis, bukan sekedar penyesuaian struktural. Argumen ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kesenjangan kompetensi yang ada dalam sistem pengadaan saat ini. Saat ini fokus cenderung pada manajemen operasional pengadaan, padahal tantangan kontemporer menuntut kepemimpinan strategis yang mampu menyelaraskan praktik pengadaan dengan tujuan pembangunan nasional. Diperlukan kemampuan untuk memimpin transformasi digital, mengelola risiko sistemik, dan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam setiap keputusan pengadaan yang saat ini masih terbatas. Jabatan ahli utama hadir untuk mengisi kekosongan ini, menyediakan keahlian tingkat tinggi yang krusial untuk mengarahkan sistem pengadaan agar lebih efisien dan efektif, dan paling penting adaptif. Secara empiris, kebutuhan ini sejalan dengan tren global yang telah lama dianut oleh negara-negara maju. Kajian ini menunjukkan bahwa negara-negara seperti Inggris, Amerika, Kanada itu memiliki jabatan setara: Government Chief Commercial Officer, Chief Acquisition Officer, Assistant Deputy Minister Procurement, yang bertanggung jawab atas strategi pengadaan di tingkat pemerintahan. Peran mereka melampaui tugas administratif, berfokus pada pengembangan kebijakan, modernisasi sistem, peningkatan kapabilitas komersial secara keseluruhan. Dengan mengadopsi model serupa, Indonesia dapat memperkuat posisinya di landscape pengadaan global dan memastikan praktek pengadaan yang profesional dan berstandar internasional. Pertanggungjawaban atas inisiatif ini tidak hanya berhenti di tingkat LKPP, melainkan meluas ke seluruh UKBPJ, di kementerian, di lembaga pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah. Justifikasi penempatan ahli utama di UKBPJ itu apa? Untuk menciptakan kohesi antara kebijakan makro dan implementasi di lapangan. Tanpa kepemimpinan strategis yang kuat di tingkat regional, UKBPJ berisiko terjebak dalam siklus operasional yang reaktif, tidak terintegrasi dengan visi nasional. Nah, ahli utama di UKBPJ akan berfungsi sebagai Chief Procurement Officer (CPO) lokal yang mampu merumuskan strategi pengadaan adaptif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memimpin transformasi digital unit kerjanya. Lebih lanjut, keberadaan ahli utama di berbagai UKBPJ akan membangun ekosistem pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan. Mereka akan menjadi sumber rujukan utama dan mentor bagi praktisi pengadaan di tingkat bawah, memfasilitasi transfer pengetahuan dan praktik terbaik di seluruh tingkatan pemerintahan. Ini akan menciptakan jaringan kolaborasi yang kuat, memungkinkan penyelesaian masalah itu lebih cepat, terkoordinasi, terdatabase dengan baik, serta mendorong budaya inovasi dari bawah ke atas, budaya inovasi. Tanpa peran kepemimpinan ini di level UKBPJ, upaya standarisasi dan modernisasi dari pusat itu akan sulit terimplementasi secara merata. Pada akhirnya, pembentukan JFBPJ ahli utama adalah investasi yang bertanggung jawab untuk masa depan sistem pengadaan publik di Indonesia. Jabatan ini diproyeksikan memberikan dampak finansial yang signifikan, seperti potensi penghematan anggaran sebesar 5-10% dan pengurangan waktu siklus pengadaan hingga 20-30% melalui strategi yang lebih baik. Selain itu, inisiatif ini akan memperkuat akuntabilitas, mengurangi potensi kerugian akibat risiko pengadaan hingga 30-40%, dan meningkatkan reputasi internasional di Indonesia. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan ahli utama adalah langkah yang esensial untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih profesional, inovatif, dan berorientasi pada nilai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari mana sumber dayanya? Ya jelas sumber dayanya adalah dari fungsional pengelola pengadaan ahli media yang saat ini tersebar merata banyak di Indonesia. Para fungsional pengelola ahli media itu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari cukup dan bisa dimanfaatkan atas kompetensinya di area perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan swakelola, ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman mereka di lapangan. Ini akan menghasilkan hal yang positif dan konstruktif. Semoga mencerahkan.